Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق الله العظيم. Khutbah kemarin kita bicara tentang hijrah. Terkait dengan ayat ini berkisah tentang seorang sahabat yang serius berhijrah tapi gagal. Di tengah jalan sahabat itu wafat sebelum sampai tujuan Madinah. Karena keseriusannya dan sudah dilakukan, maka Allah memberi anugerah pahala tersendiri. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bahwa peristiwa hijrah itu memang tidak sekedar peristiwa fisik, melainkan peristiwa rohani yang melakukan perubahan sangat berarti. Siapapun tahu bahwa jarak antara Makkah ke Madinah itu lebih dari 400 kilo. Transportasi jarang dan terjal seperti itu bukitnya. Tetapi itu semua dilakukan karena keimanan, karena kuatnya keimanan. Orang kalau keimanannya sudah sangat mapan, maka tidak ada yang berat baginya, maka tidak ada yang sulit baginya. Jarak tempuh yang sebegitu berat karena keimanan, maka sampai juga. Ibadah tahajud memang berat, bangun waktu malam ketika kita enak-enak lelap tidur, tapi karena keimanan maka tidak ada yang berat kita melakukan sholat tahajud. Keimanan itulah yang bisa mengubah segalanya. Orang bisa serius-serius mencari uang karena keimanannya terhadap uang itu tinggi. Orang bisa berserius-serius mencari ilmu karena keimanannya terhadap kebaikan ilmu itu tinggi. Maka siapa saja yang bermalas-malas dalam sesuatu hal, itu menunjukkan bahwa keimanannya terhadap hal itu memang kurang mapan. Di samping itu, peristiwa hijrah memang merupakan izin Allah. Karena izin Allah maka Tuhan memberikan sunnahnya yang dimensional. Tidak hanya sunnah-sunnah yang lahiriah, melainkan sunnatullah yang suprarasional pun turun di situ. Semacam para kafir yang sedang memburu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka sudah tahu bahwa Hadratul Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq itu sedang masuk di sebuah gua. Di gua itu dia tahu memang ada bekas kaki yang menuju ke sana. Tapi Allah memainkan sunnahnya yang supra. Dikisahkan ada al-ankabut atau laba-laba yang segera membuat sarang di mulut gua. Begitu Hadratul Rasul masuk gua itu, laba-laba segera membuat sarang di situ secara cepat dan ajaib. Begitu pula burung segera membuat sarang di situ dan bertelur secara ajaib. Sehingga orang kafir yang sudah mau masuk memburu di situ terhalang oleh rumah laba-laba, dan disitulah terjadi dua pembacaan. Orang kafir yang serba rasional membaca dengan kurikulum rasionalnya bahwa tidak mungkin di dalam gua itu ada Rasulullah, karena ada rumah laba-laba yang menutup, pasti rusak karena dimasuki orang. Yang satu, enggak, saya tadi melihat masuk sini. Iya, tapi enggak mungkin penglihatanmu yang salah. Dan akhirnya para kafir yang memburu Rasul itu membaca dengan sunnah rasionalitas. Tidak mungkin Nabi Muhammad di sini. Maka gagallah pencarian Rasulullah karena pembacaannya menggunakan serba rasionalitas. Dan Rasul selamat. Andaikan orang kafir itu mau membaca dengan pembacaan yang sunnatullah supra rasional, enggak urus. Tadi saya lihat ke sini, ini mungkin keajaiban, terobos saja, itu akan beda artinya. Untuk itu, begitu pula ketika Hadratul Rasul yang dicintai oleh umatnya yang sebegitu hebat, sampai-sampai di dalam disiplin mustalahil hadis dipersoalkan sesungguhnya apa definisi sahabat. Sahabat yaitu orang yang menjumpai Rasul dan beriman. Ada unsur liqa, ada unsur iman. Persoalannya kini, bagaimana sahabat yang waktu itu semasa dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak pernah tatap muka, tidak pernah bertemu, seperti sahabat-sahabat yang berada di luar negeri, di Yaman. Yaman adalah negeri di mana Mu'adh diutus ke sana untuk mengajar, dan saat itu banyak yang Islam, namun banyak yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah karena jarak. Apakah itu disebut sahabat atau tidak? Disiplin mustalahil hadis menyebut sebagai muhadharam. Ada yang menarik di antara sunnatullah yang mengenai orang muhadharam, orang yang semasa Rasul tapi beriman, meskipun beriman tapi enggak berjumpa. Dialah bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini semasa dengan Rasulullah, dia beriman, tapi sepanjang hidupnya belum pernah melihat Rasulullah. Dia serius, semangat ingin bareng sahabat-sahabatnya, ingin bareng teman-temannya pergi ke Madinah. Sayang, Uwais Al-Qarni masih punya kewajiban harus merawat ibunya yang tua yang sedang sakit. Disinilah pertarungan mana yang harus didahulukan, berangkat ke Madinah menjumpai Rasulullah atau dekem di rumah dengan merawat sang ibu. Ketika Uwais merawat sang ibu, sering melamun membayangkan jumpa dengan Rasulullah.
Sehingga ibunya mengerti, anakku, sudahlah kamu pergi saja. Pergi ke Madinah, tinggalkan ibu. Ibu bisa kok merawat diri sendiri. Tapi jawab Uwais Al-Qarni adalah, lah abadan ya ummah, enggak. Saya setia menemani ibu, biarlah besok-besok aja. Betul. Dan ibu itu wafat. Begitu ibunya wafat, dia berkemas dan hendak pergi ke Madinah. Sayang, baru saja keluar kota, teman-temannya mencegat, "Iya mau kemana?" "Saya mau ke Madinah, ke Rasulullah." Kaset. Nabi sudah wafat. Bukan main tangis Uwais. Namun di celah-celah itu riwayat menyebutkan bahwa Hadratur Rasul Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepada sahabat Ali dan Umar, kalian berdua tolong sampaikan salam saya kepada seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni. Dia orang Yaman. Insya Allah. Begitu Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, dan waktu itu pertemuan haji, musim haji, seperti Dzulhijjah ini kemarin, Sayyidina Umar berkata kepada khalayak ramai, "Man minkum Uwais Al-Qarni?" Apa di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Kalian kenal? Seorang laki-laki sahabatnya menunjuk, "Ya Amirul Mukminin, saya tahu Uwais. Ngapain cari dia? Dia orang rendahan kok, orang miskin banget dia. Ngapain cari dia?" Umar menjawab, "Anta la ta'rif man huwa." Kamu nggak ngerti siapa dia. Sudah tunjukin mana dia. Diantar, ternyata Uwais sedang sholat sendirian di bawah pohon kurma. Dan ketika Ali dan Umar itu menghampiri, tiba-tiba Uwais itu menyampaikan salam duluan. "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Umar ibn Khattab wa Ali. Dijawab "Waalaikumsalam." Keduanya tertegun, bertanya, "Kamu dari mana tahu kalau saya ini Amirul Mukminin? Kamu tahu dari mana saya ini Umar, saya ini Ali?" Jawabnya sungguh tak terduga. "Nurun fi aidikum." Itu ada cahaya yang memancar dari telapak tanganmu. Sebuah tanda bahwa tangan itu sering bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah menyampaikan salam buat kamu. Ini amanah. Begitu Uwais mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan salam, dia sujud syukur dan menyebut, "Ya ummah, ibu, ini berkat ibu. Seterusnya, untuk apa cerita ini? Bahwa sesungguhnya di dunia ini, tidak seluruhnya harus dibangun dengan rumus-rumus akaliah dan rasionalitas. Ada sunnatullah yang suprarasional. Untuk itu, siapapun yang sudah mencapai derajat tertinggi, yang bisa suluk dan bisa usul dengan hadratur Rasul, atau mempunyai kemampuan tahdir arwah, bisa berbicara dengan para waliullah, maka yang terbaik adalah menutup diri. Orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, bersalaman atau munajah atau wusul, tidak akan mau berkata, tidak akan mau bercerita kepada orang lain. Seperti seorang yang menemukan berlian yang besar. Dia ditanya, "Yang kamu temu tadi apa?"
Enggak apa-apa kok. Enggak, tadi saya melihat kamu memungut sesuatu. Enggak apa-apa. Batu kok. Tidak sama dengan anak kecil. Begitu menemukan batu berlian yang segede kelereng, justru ditunjukkan kepada orang. Mudah-mudahan kita ini benar-benar ditakdir menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau melalui semangat hijrah, membentuk diri dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim alikum barur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرغم لمن جحد وكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.